Berhenti membuang uang jutaan rupiah hanya untuk menumpuk botol obat yang seringkali hanya meredam gejala tanpa menyentuh akar masalahnya. Saya, Nandaru Harjanto, telah menghabiskan 25 tahun hidup saya mendampingi para lansia untuk kembali sehat. Dan hari ini, saya ingin bicara jujur dari hati ke hati bahwa ada rahasia alam yang luar biasa ampuh namun sering disepelekan oleh dunia medis modern. Di usia senja seperti sekarang, tubuh kita bukan lagi sekadar raga, melainkan aset terakhir paling berharga yang harus kita jaga dengan penuh cinta dan perhatian ekstra. Menjaga kesehatan di masa tua adalah bentuk tanggung jawab agar kita tetap bisa mandiri, berjalan gagah tanpa kursi roda, dan tidak menjadi beban bagi anak cucu yang kita sayangi. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa musuh terbesar yang sering mengintai kita dengan diam-diam adalah lemak darah yang menyumbat aliran kehidupan dalam tubuh? Banyak yang merasa aman-aman saja, padahal pembuluh darahnya mulai menyempit. Dan selama ini kita terlanjur percaya bahwa hanya obat-obatan mahal yang bisa menyelamatkan kita. Padahal, alam telah menyediakan jawaban yang jauh lebih murah, namun memiliki kekuatan yang tidak kalah hebat untuk membersihkan kerak-kerak lemak tersebut. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai beralih pada pola hidup yang lebih alami dan bersahabat dengan tubuh, karena kesehatan yang sejati tidak selalu harus ditebus dengan harga yang mencekik kantong. Informasi yang akan saya bagikan ini sangat krusial, jadi saya minta Bapak dan Ibu menyimak setiap detiknya dengan saksama, agar tidak ada langkah yang terlewat. Saya ingin memastikan bahwa setiap orang tua di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan bugar tanpa rasa khawatir akan biaya pengobatan yang terus melonjak. Namun, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya ingin mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat agar suasana kita lebih akrab. Saat ini, Bapak dan Ibu sedang menonton video saya ini dari kota mana? Silahkan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Mari kita bayangkan sejenak, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kadar kolesterol mulai tidak terkendali. Bayangkan pembuluh darah Bapak dan Ibu seperti pipa air di rumah yang seiring berjalannya waktu mulai ditumpuki oleh kerak lemak yang tebal dan lengket. Lemak jahat ini tidak datang dengan suara gaduh. Ia menempel secara perlahan di dinding pembuluh darah, menyempitkan ruang jalan bagi darah untuk mengalir, dan memaksa jantung bekerja berkali-kali lipat lebih keras hanya untuk memompa kehidupan ke seluruh tubuh. Masalahnya, kerak lemak ini tidak terasa sakit, sehingga banyak dari kita merasa sehat-sehat saja, padahal di dalam sana, aliran darah kita sudah mulai terhambat dan tersumbat. Bahaya yang paling mengerikan dari tumpukan lemak ini adalah sifatnya yang tidak terduga, layaknya bom waktu yang bisa meledak kapan saja tanpa peringatan. Ketika pembuluh darah sudah terlalu sempit atau bahkan tersumbat total, organ-organ vital kita seperti jantung dan otak akan mulai kekurangan oksigen secara mendadak. Inilah yang menjadi awal mula terjadinya serangan jantung yang fatal atau stroke yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen dalam sekejap mata. Kita seringkali baru menyadari betapa parahnya kondisi di dalam tubuh kita setelah semuanya terlambat. Padahal tanda-tanda itu sudah ada di sana, tersembunyi di balik angka-angka hasil laboratorium yang sering kita abaikan karena merasa tidak ada keluhan fisik yang berarti. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk tidak meremehkan angka kolesterol yang tinggi, meskipun Bapak dan Ibu merasa tubuh masih kuat untuk beraktivitas. Penumpukan lemak ini bukan sekadar masalah berat badan atau pola makan seminggu terakhir, melainkan akumulasi dari kebiasaan bertahun-tahun yang kini mulai menagih kompensasinya di usia senja. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar memahami bahwa setiap suap makanan dan setiap langkah yang kita ambil sangat menentukan apakah pipa-pipa kehidupan di dalam tubuh kita tetap bersih atau justru semakin tersumbat. Memahami risiko ini adalah langkah pertama yang paling krusial sebelum kita mulai masuk ke solusi alami yang akan saya bongkar setelah ini. Seringkali, ketika kita mendapati angka kolesterol yang melonjak, reaksi pertama yang kita ambil adalah segera mencari obat-obatan kimia yang paling mahal dengan harapan masalah akan selesai seketika. Saya sangat memahami rasa takut itu. Namun, sebagai praktisi yang sudah puluhan tahun mengamati perjalanan kesehatan pasien, saya harus jujur bahwa obat-obatan kimia tersebut bukanlah satu-satunya jalan keluar. Bahkan terkadang bukan solusi jangka panjang yang ideal.
Ketergantungan pada obat kimia secara terus-menerus bisa memberikan beban tambahan bagi organ tubuh kita lainnya, seperti liver dan ginjal, yang di usia senja harus kita jaga agar tidak bekerja terlalu berat. Kita perlu mulai berpikir lebih bijak. Apakah kita ingin terus-menerus menelan pil yang hanya menutupi masalah, atau kita ingin memperbaiki kondisi tubuh secara lebih alami dan menyeluruh? Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa harga yang mahal tidak selalu berbanding lurus dengan kesembuhan yang sejati, karena kesehatan tidak bisa dibeli hanya dengan uang, melainkan dengan perubahan kebiasaan dan kemauan untuk kembali ke alam. Penggunaan obat kimia dalam jangka panjang seringkali membawa rentetan efek samping yang tidak nyaman, mulai dari rasa nyeri pada otot-otot tubuh hingga perasaan lemas yang berkepanjangan, yang justru bisa menurunkan kualitas hidup kita di masa tua. Sangat disayangkan jika kita harus mengonsumsi satu jenis obat hanya untuk kemudian membutuhkan obat lain guna meredakan efek sampingnya. Sebuah siklus yang melelahkan bagi tubuh maupun dompet Anda. Inilah mengapa saya selalu menekankan bahwa kita harus mencari alternatif yang lebih ramah bagi tubuh, namun tetap memiliki landasan bukti yang kuat secara ilmiah. Dunia pengobatan sebenarnya telah menyimpan rahasia besar tentang tanaman-tanaman di sekitar kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki profil lemak darah tanpa harus merusak keseimbangan organ lainnya. Saya ingin membuka mata Bapak dan Ibu bahwa ada jalan tengah yang jauh lebih murah, lebih aman, dan sangat masuk akal jika kita memahami cara kerjanya di dalam pembuluh darah kita. Kita tidak sedang meremehkan kemajuan medis modern. Namun, kita sedang memilih untuk menjadi lebih cerdas dalam memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan untuk kita. Setelah ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah solusi sederhana yang seringkali dianggap remeh oleh banyak orang. Namun, kekuatannya dalam membersihkan pembuluh darah bisa membuat Anda tercengang. Setelah kita memahami mengapa obat mahal bukanlah satu-satunya jawaban, kini saatnya saya bongkar rahasia alam yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu anggap sepele. Daun salam. Ya, daun yang setiap hari kita gunakan untuk bumbu dapur ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa dalam melawan kolesterol jahat. Saya tahu, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu akan terkejut atau bahkan sedikit tidak percaya. Namun, inilah kenyataan yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah. Kekuatan sejati seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan, dan daun salam adalah bukti nyata dari keajaiban alam yang selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk dimanfaatkan. Penelitian modern yang dimuat dalam jurnal-jurnal kesehatan terkemuka telah menunjukkan bahwa daun salam mengandung senyawa alami yang sangat aktif, seperti flavonoid dan tanin. Jangan khawatir dengan istilahnya. Intinya, senyawa-senyawa ini bekerja bagaikan pembersih di dalam sistem pencernaan kita. Mereka secara cerdas akan menghambat penyerapan lemak jahat dari makanan yang kita konsumsi sebelum sempat masuk terlalu banyak ke dalam aliran darah. Jadi, alih-alih membiarkan lemak menumpuk, daun salam akan membantu tubuh Anda untuk mengurangi jumlah kolesterol yang masuk. Sebuah mekanisme yang jauh lebih alami dan minim efek samping dibandingkan dengan metode kimiawi yang agresif. Jadi, tidak perlu lagi ragu atau skeptis. Daun salam bukanlah sekedar mitos atau resep kuno tanpa dasar. Ini adalah anugerah dari alam yang memiliki dukungan ilmiah kuat sebagai salah satu agen alami penurun kolesterol. Bayangkan, dengan biaya yang sangat terjangkau, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Ini adalah solusi yang praktis, aman, dan telah teruji oleh waktu serta penelitian modern. Setelah ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengolah daun salam ini agar khasiatnya bisa Bapak dan Ibu rasakan secara maksimal. Jadi, pastikan jangan lewatkan setiap informasinya. Sebagai praktisi yang sudah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 2 dekade, saya sangat menyadari bahwa setiap tubuh memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Sangat penting bagi saya untuk memahami kondisi Bapak dan Ibu saat ini agar saran yang saya berikan bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk segera menuliskan keluhan kesehatan yang sedang dirasakan di kolom komentar di bawah ini. Apakah itu rasa kaku di leher, kesemutan yang tak kunjung hilang, atau mungkin rasa cepat lelah saat beraktivitas ringan? Ceritakan saja secara jujur, karena dengan berbagi, kita bisa saling mendukung, dan saya akan berusaha memberikan arahan terbaik berdasarkan pengalaman klinis saya selama ini.
Saya tidak ingin Bapak dan Ibu hanya sekedar tahu nama daunnya, tapi saya ingin Anda benar-benar merasakan perubahan nyata pada kesehatan Anda. Informasi yang akan saya bagikan setelah ini bukan sekedar teori, melainkan panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan di rumah hari ini juga. Namun, saya butuh komitmen Anda untuk menonton video ini sampai detik terakhir, karena rahasia dosis yang tepat dan aturan main agar rebusan ini bekerja lebih ampuh dari obat mahal akan saya bongkar di bagian akhir. Satu kesalahan kecil dalam mengolah atau mengonsumsinya bisa membuat khasiatnya hilang sia-sia, dan saya tidak ingin hal itu terjadi pada Anda. Ingatlah bahwa kesehatan di usia senja adalah tentang ketelitian dan kesabaran dalam merawat diri. Kesempatan untuk pulih dan memiliki pembuluh darah yang bersih kembali ada di depan mata Anda, asalkan Anda mau menyimak seluruh penjelasan ini tanpa terpotong-potong. Saya ingin memastikan bahwa saat Bapak dan Ibu menutup video ini nanti, Anda sudah memiliki pemahaman utuh dan rencana tindakan yang jelas untuk melawan kolesterol tersebut. Mari kita lanjutkan ke bagian yang paling krusial, yaitu cara kerja luar biasa dari rebusan ini di dalam tubuh kita. Namun, pastikan Bapak dan Ibu sudah berbagi keluhannya di kolom komentar agar kita bisa tetap terhubung. Mari kita bedah secara sederhana bagaimana air rebusan daun ini bekerja layaknya pasukan pembersih di dalam pembuluh darah Bapak dan Ibu. Begitu cairan alami ini masuk ke dalam tubuh, ia tidak sekedar lewat, melainkan membawa zat khusus yang bertugas mencari tumpukan lemak jahat yang menempel di dinding pembuluh darah. Zat alami ini bekerja dengan dua cara hebat. Pertama, ia membantu melunakkan kerak lemak yang sudah keras agar lebih mudah terurai, dan kedua, ia memberikan dorongan kepada kolesterol baik kita untuk bekerja lebih aktif mengangkut sampah-sampah lemak tersebut keluar dari aliran darah menuju pembuangan alami tubuh. Bapak dan Ibu tidak perlu membayangkan proses yang rumit. Cukup bayangkan sebuah sapu lidi yang sedang membersihkan selokan yang tersumbat agar air bisa kembali mengalir dengan lancar. Daun ini kaya akan antioksidan, yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai pelindung sel. Pelindung ini akan membungkus pembuluh darah kita agar tidak mudah mengalami peradangan atau luka akibat gesekan lemak jahat. Jika pembuluh darah kita licin dan sehat, maka jantung tidak perlu lagi berdenyut dengan sangat keras, sehingga perasaan berdebar atau rasa berat di tengkuk yang sering Bapak dan Ibu rasakan perlahan-lahan bisa mulai berkurang secara alami. Yang paling luar biasa adalah kemampuan rebusan ini untuk menyeimbangkan kadar lemak darah secara menyeluruh tanpa mengganggu sistem kerja organ lainnya. Ia bekerja secara halus namun pasti, memperbaiki kualitas darah kita agar lebih encer dan tidak mudah menggumpal. Dengan aliran darah yang lebih bersih dan lancar, oksigen akan terdistribusi dengan sempurna ke seluruh ujung saraf, membuat badan terasa lebih ringan dan segar saat bangun di pagi hari. Inilah alasan mengapa saya sangat merekomendasikan cara alami ini, karena ia memperbaiki kesehatan dari dalam, langsung ke pusat masalahnya, bukan sekedar menghilangkan gejala di permukaan saja. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara mengolah ramuan ini dengan benar, agar khasiatnya tidak terbuang percuma. Saya sering melihat banyak orang salah dalam proses perebusan, sehingga zat pemberani yang seharusnya membersihkan pembuluh darah justru rusak karena suhu yang terlalu panas atau wadah yang salah. Pertama-tama, siapkanlah sekitar 10 hingga 15 lembar daun salam yang masih segar dan berwarna hijau tua, karena daun yang segar menyimpan cadangan minyak alami yang jauh lebih kuat. Cuci bersih setiap lembar daun di bawah air mengalir untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran yang menempel, karena kebersihan adalah fondasi utama dari pengobatan yang aman bagi tubuh kita. Langkah selanjutnya adalah proses perebusan yang membutuhkan ketelitian agar saripati daun keluar dengan sempurna. Gunakanlah 3 gelas air bersih dan masukkan ke dalam panci. Namun saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menghindari penggunaan panci berbahan aluminium karena bisa bereaksi negatif dengan zat alami dalam daun. Pilihlah panci berbahan tanah liat, kaca, atau minimal baja tahan karat agar kemurnian ramuan tetap terjaga dengan baik. Rebuslah daun-daun tersebut dengan api yang kecil saja. Biarkan air mendidih perlahan-lahan hingga jumlahnya menyusut dan tersisa kira-kira 1 gelas saja. Aroma harum yang keluar dari uap rebusan itu adalah pertanda bahwa zat-zat pelindung jantung sudah mulai menyatu dengan air yang akan kita konsumsi. Setelah air rebusan menyusut menjadi 1 gelas, segera matikan api dan biarkan airnya mendingin secara alami hingga suam-suam kuku sebelum Bapak dan Ibu saring ke dalam gelas.
Jangan terburu-buru meminumnya saat masih sangat panas, dan jangan pula menyimpannya terlalu lama hingga berhari-hari, karena kesegaran ramuan ini sangat menentukan daya kerjanya di dalam tubuh. Warna air rebusan yang berubah menjadi kecoklatan bening adalah bukti bahwa pasukan pembersih siap untuk dikirim ke dalam aliran darah Anda. Dengan mengikuti sisi ini, Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah nyata yang jauh lebih berarti daripada sekadar menelan pil kimia tanpa pemahaman yang benar. Memiliki ramuan yang hebat saja tidaklah cukup, karena kunci sesungguhnya dari keberhasilan pengobatan alami ini terletak pada kedisiplinan Bapak dan Ibu dalam mengatur waktu konsumsinya. Saya sangat menyarankan agar air rebusan ini diminum sebanyak 2 kali sehari, yaitu 1 gelas di pagi hari setelah sarapan dan 1 gelas lagi di malam hari sebelum Bapak dan Ibu beristirahat. Dengan membaginya menjadi 2 waktu, kita menjaga agar zat pembersih lemak ini tetap bekerja secara stabil di dalam aliran darah sepanjang hari, memastikan tidak ada celah bagi kolesterol jahat untuk kembali menumpuk dan mengeras di dinding pembuluh darah kita. Bapak dan Ibu harus ingat bahwa tubuh kita bukanlah mesin yang bisa berubah dalam semalam, sehingga konsistensi adalah harga mati yang harus kita bayar untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna. Jangan pernah mengharapkan keajaiban hanya dengan sekali minum, karena proses pembersihan kerak lemak yang sudah menahun membutuhkan waktu dan ketelatenan yang luar biasa. Anggaplah ritual minum ramuan ini sebagai bentuk investasi kasih sayang kepada diri sendiri di usia senja. Sebuah janji rutin yang Bapak dan Ibu penuhi setiap hari agar jantung tetap kuat berdenyut dan kaki tetap ringan melangkah tanpa beban rasa sakit yang menghantui. Selain waktu minum yang teratur, sangat krusial bagi Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga asupan makanan harian agar tidak merusak kerja keras ramuan ini. Akan sangat disayangkan jika di satu sisi kita berusaha membersihkan pembuluh darah, namun di sisi lain kita tetap memasukkan lemak-lemak jenuh yang berat dari makanan gorengan atau santan berlebih. Jadikanlah ramuan ini sebagai mitra terbaik dalam perjalanan kesehatan Anda dan biarkan ia bekerja maksimal dengan dukungan pola hidup yang lebih bersih pula. Jika Bapak dan Ibu mampu menjaga aturan main ini selama minimal 2 minggu tanpa terputus, saya yakin Anda akan mulai merasakan perubahan fisik yang nyata dan menyegarkan bagi tubuh. Sebagai praktisi yang telah mendampingi perjalanan kesehatan Bapak dan Ibu selama puluhan tahun, saya harus menyampaikan pesan ini dengan penuh keterbukaan. Ramuan alami ini adalah kawan baik bagi tubuh kita. Namun, ia bukanlah sebuah keajaiban yang bisa menggantikan nasihat dokter secara semena-mena. Jika saat ini Bapak dan Ibu masih dalam pemantauan medis atau sedang mengonsumsi obat-obatan dari dokter, jangan pernah menghentikannya secara mendadak hanya karena merasa sudah mulai membaik setelah meminum rebusan daun ini. Langkah yang paling bijak adalah menjadikan ramuan ini sebagai pendamping yang selaras, bukan sebagai pengganti yang diputuskan secara sepihak. Karena tubuh kita memerlukan proses adaptasi yang halus agar tidak terjadi kejutan yang membahayakan sistem metabolisme Anda. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk tetap disiplin dalam memantau kadar lemak darah secara rutin di laboratorium setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali setelah rutin memulai terapi alami ini. Hasil angka dari laboratorium itulah yang nantinya akan menjadi bukti nyata dan dasar yang kuat bagi dokter Anda untuk secara perlahan mengurangi dosis obat kimia yang biasa Anda konsumsi. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah kesembuhan yang aman dan berkelanjutan, bukan sekedar nekat mencoba tanpa arah yang jelas. Kejujuran Bapak dan Ibu kepada tenaga kesehatan tentang penggunaan ramuan herbal ini sangatlah krusial agar kami bisa memantau perkembangan kesehatan Anda dengan lebih akurat dan menyeluruh. Setiap tubuh lansia memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda, sehingga sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk selalu mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda sendiri selama menjalani terapi ini. Jika terjadi reaksi yang tidak biasa atau rasa tidak nyaman yang menetap, jangan ragu untuk beristirahat sejenak dan berkonsultasi kembali dengan ahlinya. Kehati-hatian ini bukanlah tanda ketakutan, melainkan bentuk rasa hormat kita terhadap raga yang sudah menemani kita berjuang selama puluhan tahun. Mari kita jalani pengobatan alami ini dengan cerdas, terukur, dan tetap dalam koridor keamanan medis yang benar, agar masa tua yang bugar dan berkualitas bukan sekedar impian, melainkan kenyataan yang bisa kita nikmati bersama. Akhirnya, kita sampai pada penghujung penjelasan saya hari ini. Namun ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru Bapak dan Ibu menuju masa tua yang lebih bugar dan bermartabat.
Saya ingin Bapak dan Ibu merenungkan sejenak bahwa kesehatan yang kita upayakan hari ini adalah warisan paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita nantinya. Dengan menjaga tubuh tetap sehat dan pembuluh darah tetap bersih, kita sedang memberikan kado berupa kemandirian dan kebahagiaan bagi keluarga, sehingga kita tidak perlu melewatkan momen-momen indah hanya karena terbaring lemah akibat penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dini. Jangan biarkan rasa ragu atau ketidaktahuan merampas masa tua yang seharusnya penuh dengan tawa dan aktivitas menyenangkan bersama orang-orang tersayang. Langkah kecil yang Bapak dan Ibu ambil dengan mulai rutin mengonsumsi rebusan daun alami ini adalah bukti nyata bahwa Anda sangat menghargai hidup yang telah dianugerahkan. Saya, Daru Harjanto, akan selalu merasa bangga dan bersyukur jika ilmu yang saya kumpulkan selama 25 tahun ini bisa menjadi jembatan bagi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kembali kesehatan yang prima. Mari kita buktikan bersama bahwa usia senja bukanlah halangan untuk tetap memiliki raga yang kuat dan aliran darah yang bersih tanpa harus selalu bergantung pada biaya pengobatan yang mahal. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk terus bergabung dalam komunitas kesehatan lansia ini dengan cara menekan tombol berlangganan agar tidak ketinggalan tips kesehatan praktis lainnya yang akan terus saya bagikan. Bagikan juga video ini kepada teman-teman atau kerabat sebaya Anda, karena satu informasi sederhana yang Anda bagikan hari ini bisa jadi merupakan penyelamat bagi nyawa orang lain di luar sana. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian hingga detik terakhir, tetaplah bersemangat untuk sehat, dan sampai jumpa di video edukasi saya selanjutnya. Mari kita menua dengan sehat, bahagia, dan tetap berdaya secara alami.